biasanya aku ngerekam tuh di malam ya, habis kerja. Sekarang aku mau coba balik gitu, aku mulai coba bikin sebelum aku berangkat dan kerjain sesuatu. Jadi pas aku bangun aku langsung bikin, ngerekam ini, dan ya harapannya sih bisa lebih konsisten. Jadi aku hari ini kepikiran kalau udah sekian bulan gitu, bisa dibilang hampir 2 tahun aku nggak kerja di tempat yang bisa dibilang sesuai sama jurusan kuliah aku, yang ya aku kuliah di pertambangan. Yang notabene biasanya kerjanya ya di luar, itu luar pulau, terus jauh dari keluarga orang tua, tapi memang ada banyak keuntungannya sendiri. Atau suara aku kenapa ya? Nah, tapi bisa dibilang aku nggak nyesel sama sekali, dan aku bisa bilang aku di posisi yang aku nggak akan pernah sangka, dan ternyata cocok banget sama aku. Iya, jadi inilah kenapa aku bersyukur aku bisa ditolak sama kerjaan aku yang di pertambangan, dan mutusin buat banding setir ke IT yang bisa dibilang itu cuman side project aku, hobi-hobian aja waktu SMP, SMA, kuliah, terus ke bawah sampai sekarang, dan tahu-taunya jadi sumber aku yang utama. Nah, aku ngeliat juga ada teman-teman aku yang ngerasain kebalikan dari aku, yang awalnya mereka fine-fine aja gitu sama kerjaan mereka di luar, di tambang gitu kan, sesuai sama passion mereka, kerjaan mereka, kuliah mereka, pengetahuan mereka, tapi ternyata karena satu dan lain hal harus memutusin buat melepas itu demi bisa deket sama keluarga, karena emang orang tuanya sedang sakit. Dan aku sendiri ngerasa kayak kalau aku di posisi dia, aku nggak tahu aku harus ngapain gitu. Kayak ibaratnya aku di posisi sekarang, terus aku dibalik tiba-tiba dikirim keluar, dan bisa dibilang aku ngerasa aku perlu nge-share apa yang aku tahu soal coding, soal programming, soal semuanya yang aku tahu, buat ngebantu temen-temen aku ataupun orang-orang di luar sana yang ya bisa dibilang pengen coba banding setir gitu. Karena aku sendiri juga bisa dibilang hoki juga, bisa tahu hal ini waktu aku masih SMA, terus ya gitu. Jadi selama aku kuliah, aku bukannya belajar di jurusan aku, tapi lebih ke nyiapin backup plan kalau misalkan kerjaan yang aku incar di pertambangan itu ternyata nggak terima aku. Yang bisa dibilang ya itulah yang terjadi. Dan apa ya, aku ngelihat banyak sih teman-teman aku yang sebenarnya kalau mereka ngikutin jalur mereka gitu ya, sesuai jurusan, sesuai passion, bisa dibilang hidup mereka jadi lebih bukan santai sih, lebih terfokus gitu ya, nggak kayak aku yang malah melintang gitu. Tapi aku sendiri juga ngerasa kayak kalau aku di posisi mereka, aku nggak akan bisa berkembang sebagus mereka, karena ya lagi-lagi balik ke skill, passion, dan orang tua, keluarga gitu. Karena dengan aku kerja di IT gitu ya, yang bisa dibilang emang sih secara income mungkin di bawah kerja di pertambangan di luar gitu, tapi di sisi lain aku bisa ketemu sama orang tua aku. Dan pernah ada kejadian yang dimana aku memang beruntung banget aku bisa seenak ini buat bisa bahkan WFH gitu sekali-kali, buat ketemu sama keluarga aku, orang tua aku, yang mungkin gak bisa terjadi kalau misalkan aku dikirim ke luar sana. Yang dan ada satu pun cerita lagi ke ada teman-teman aku yang posisinya mirip kayak aku, tapi mereka masih kerja di di pertambangan, dia kayak jadi semacam konsultan di Jakarta. Jadi mereka nggak bener-bener dikirim keluar gitu, mereka masih bisa deket sama keluarga, tapi di sisi lain mereka kayak nggak kayak aku gitu. Mereka memang passionnya memang ada di luar, pengen kerja di lapangan gitu. Dan mereka kayak ngerasa nggak fulfilled gitu, nggak nyaman, nggak terkembangkan. Mungkin itu relate sama beberapa orang gitu, kayak misalnya mereka ya mau nggak mau mereka harus terima kerjaan mereka yang nggak sesuai sama passion, terus ya gitulah. Dan sempet sih nanya ke aku kalau misalkan mau nyoba
coding programming gitu. Dan juga temen aku yang barusan resign dari luar karena memang harus hidup sama keluarga gitu, deket sama orang tua karena satu dan lain hal, juga sempat nanya ke aku dan bahkan apply ke aku buat kerjaan. Aku ngerasa kayak, coba kalau misalkan aku punya lapangan kerjaan gitu kayak IT atau apa gitu yang bisa memfasilitasi mereka buat bisa kerja ataupun belajar gitu, mungkin akan lebih enak. Cuman sayangnya pas itu ya aku cuman bisa ngajarin atau ngasih tahu apa yang aku ketahui. Dan iya, buat temen aku yang lagi ngelamar itu, mereka dia ya udah ngelamar tapi memang lah mungkin ada kebutuhan yang berbeda di perusahaan aku buat rekrutmen karyawan. Tapi seandainya kalau misalkan ada orang-orang mau belajar buat pindah jurusan gitu, banting setir ya, dari aku sih jangan nyerah gitu. Karena aku sendiri juga ngerasa kayak, aku udah bantu semaksimal mungkin tapi kayaknya masih kurang gitu. Coba kalau misalkan aku bisa lebih gitu. Mungkin temen aku udah kerja, udah nyaman itu, udah gak pusing lagi. Ya itu sih, ya semoga itu gak terlalu aku pikirin. Cuman ya itulah yang jadi pikiran aku. Terus buat temen-temen orang-orang yang pengen belajar gitu juga, menurut aku mungkin ini kesannya kayak aku ngomongin soal IT doang, tapi karena memang ini bidang yang aku dapetin dan kebetulan bisa jadi sampingan dan bisa jadi penghasilan utama gitu. Mungkin selain IT juga ada kayak ya macam-macam lah kerjaan sekarang yang bisa kita kerjain secara online, remote, dan nggak perlu komit kerja, freelance lah istilahnya. Ada gambar, ilustrasi, copywriting, ya macam-macam tuh. Buat orang-orang yang pengen belajar itu semua, itu tuh sebenarnya ya kita bisa sih sebenarnya bisa. Cuman memang butuh waktu, butuh komitmen buat nyoba mendalamin itu. Mungkin habis kita kerja, pulang kerja kita sisihin waktu 2-3 jam buat belajar itu tiap harinya. Menurut aku pasti akan ada outcome-nya. Dan menurut aku kalau gitu, setelah belajar itu, yang paling penting itu kita bikin kayak semacam portofolio. Jadi kita bikin akun yang akan nge-share apa yang kita kerjain hari ini, dan itu bisa jadi portofolio. Kalau misalkan aku coding, ya aku akan nge-share kode aku. Kalau misalkan aku gambar, aku akan nge-share gambar aku. Bikin animasi, share animasi. Itu semua aku lakuin buat ya balik lagi ngembangin passive income itu yang harapannya bisa jadi pendapatan utama aku suatu saat. Tapi itulah, mungkin ini kayak sedikit apa ya, ngomong asal ngalur ngidul gitu, biar bisa ngeluarin apa yang ada di pikiran aku.